Pernah kepikiran nggak? Kalau obrolan ringan di kantor yang sering kita anggap sepele itu ternyata punya kekuatan rahasia ya? Kekuatan yang bisa membangun atau bahkan menyelamatkan seorang pemimpin. Yuk kita bedah ceritanya. Tahukah kamu, ternyata sebuah penelitian baru menemukan kalau obrolan santai di sela-sela kerja yang sekarang makin jarang terjadi, justru bisa jadi kunci menuju kepemimpinan yang lebih baik. Ini bukan basa-basi biasa loh, ini adalah fondasi kepercayaan. Jadi, di dunia kerja kita yang serba digital ini, di antara rapat Zoom dan chat tanpa henti, ada sesuatu yang penting yang perlahan-lahan memudar. Dan hilangnya hal ini ternyata menyimpan misteri yang lebih dalam dari yang kita duga. Oke, mari kita mulai bab pertama dari cerita kita. Bab tentang sebuah masalah yang sunyi, tentang koneksi yang perlahan-lahan menghilang. Ingat kan? Dulu, obrolan spontan di dekat mesin kopi atau pas nggak sengaja ketemu di lorong, nah momen-momen kecil itulah yang jadi semacam perekat sosial yang menyatukan kita. Sekarang, perekat itu mulai renggang, dan kita jadi merasa lebih jauh, bukan cuma soal jarak fisik. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama para pahlawan dalam cerita ini. Ada dua jenis percakapan, dan masing-masing punya kekuatan supernya sendiri. Coba kita lihat. Di satu sisi, ada percakapan formal. Ini kayak jalan tol, lurus, terstruktur, fokus ke tujuan. Di sisi lain, ada percakapan informal. Ini lebih kayak jalan setapak di taman. Santai, spontan, dan tujuannya adalah membangun hubungan. Keduanya penting, tapi salah satunya kini terancam punah. Ini dia pahlawan kita yang pertama, obrolan sepele. Kelihatannya sih ringan ya, cuma ngobrolin cuaca, pertandingan semalam, atau rencana liburan. Tapi jangan salah, obrolan-obrolan kecil inilah yang membangun suasana kerja jadi positif dan hangat. Dan ini pahlawan kita yang kedua, yang levelnya lebih dalam, obrolan bermakna. Ini adalah saat di mana kita berani sedikit terbuka, berbagi cerita soal keluarga, perasaan, atau kekhawatiran. Percakapan inilah yang mengubah rekan kerja menjadi sahabat dan membangun ikatan yang benar-benar kuat. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling menarik. Gimana caranya obrolan-obrolan sederhana ini bisa ibaratnya menciptakan seorang pemimpin yang hebat? Apa buktinya? Nah, cerita ini bukan karangan loh, ada buktinya. Datangnya dari sebuah penelitian oleh Dorothy Lutjens dan Jörg Felfe. Lewat studi mereka mengungkap sebuah hubungan rahasia antara obrolan santai dan kepemimpinan yang luar biasa. Jadi, temuan utamanya begini. Ternyata, obrolan yang kita anggap sepele itu sebenarnya adalah sinyal yang sangat kuat. Sinyal yang membuat kita melihat atasan kita bukan cuma sebagai manajer, tapi sebagai pemimpin transformasional sejati. Pemimpin yang peduli dan menginspirasi kita. Pertama, saat seorang pemimpin meluangkan waktu buat ngobrol santai, itu artinya dia benar-benar peduli. Interaksi kecil seperti menanyakan kabar keluarga, itu adalah bukti kalau kita dilihat sebagai manusia, bukan cuma sekedar karyawan. Kedua, lewat obrolan santai, kita jadi bisa melihat sisi lain dari pemimpin kita, sisi manusiawi mereka. Oh, ternyata dia juga suka nonton film yang sama. Hal-hal kecil ini yang membuat mereka terasa lebih dekat, lebih nyata, dan lebih mudah kita pahami. Dan yang ketiga, setiap obrolan informal itu seperti menanam benih kepercayaan. Ini menciptakan sebuah lingkungan di mana kita merasa aman dan nyaman untuk jadi diri sendiri. Ujung-ujungnya, pemimpin pun jadi lebih mudah untuk kita percayai. Tapi, tunggu dulu. Seperti cerita yang bagus pada umumnya, selalu ada kejutan. Dan penelitian ini menemukan sebuah plot twist yang gak disangka-sangka. Disinilah kejutannya muncul. Lihat deh. Saat kepemimpinan dinilai bagus, ya, kepuasan kerja cenderung tinggi. Tapi coba lihat apa yang terjadi saat kepemimpinan dinilai rendah. Ada satu hal yang ternyata bisa jadi semacam penyelamat kebahagiaan kita di tempat kerja. Dan ini dia penemuan puncaknya. Kekuatan obrolan santai itu ternyata bukan cuma buat memperkuat pemimpin yang sudah hebat, fungsinya jauh lebih dari itu. Ia juga melindungi kita saat kepemimpinan justru sedang kurang baik. Betul sekali, ia berfungsi seperti perisai. Jadi, bahkan ketika kepemimpinan dari atas terasa goyah, koneksi-koneksi kecil yang sudah kita bangun lewat obrolan santai ini, baik dengan atasan maupun rekan kerja, bisa menopang kita dan menjaga semangat kita tetap menyala. Jadi, setelah semua perjalanan ini, apa dong pesan moral yang bisa kita petik dan bawa pulang ke dunia kerja kita masing-masing? Pesannya sebenarnya sederhana, tapi sangat penting. Pertama, jangan pernah anggap obrolan ringan itu gangguan. Itu adalah investasi. Kedua, kita harus sadar kalau membangun koneksi itu juga bagian dari pekerjaan yang produktif. Kita harus proaktif menciptakan ruang untuk itu, apalagi kalau kerja dari jauh.
Dan untuk para pemimpin, jangan takut menunjukkan sisi manusiawi Anda. Justru itulah kekuatan terbesar kalian. Sebagai penutup, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Sebaliknya, saya ingin meninggalkan Anda semua dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan sejenak minggu kerja Anda. Di tengah semua kesibukan dan target, seberapa sering Anda benar-benar meluangkan waktu untuk percakapan yang kelihatannya tidak penting ini? Karena bisa jadi, di dalam obrolan yang tidak penting itulah tersembunyi kunci menuju tempat kerja yang lebih bahagia dan kepemimpinan yang lebih bermakna.